Oke guys, kali ini saya akan memberikan materi interpersonal skill. Ini dari Bapak Dodi Mawardi, dia selaku Direktur Jaga Nusantara 1. Nah, ini materi ini saya ambil dari Gada Madya Pertamina. Waktu itu ada dari pihak Pertamina yang pendidikan di situ. Langsung aja ya buat teman-teman ya. Yang pertama, listening, mendengarkan, konflik management atau manajemen konflik, terus konflik resolution, penyelesaian konflik, komunikasi, terus berpikir kreatif, diplomasi, kepemimpinan, memediasi, motivasi, kesabaran, negosiasi, emotion intelligence atau mengelola emosi, memecahkan masalah, kerjasama tim, tanggung jawab, menghormati orang lain, empati, kemampuan berkolaborasi, membangun tim, kemampuan memberikan feedback atau umpan balik, terus kemampuan membujuk terus yang terakhir public speaking. Ini teman-teman, kalau untuk menjadi security ini semuanya tuh harus dipelajari sedetail mungkin. Kali ini saya tidak akan mempelajari sedetail mungkin karena waktunya lebih banyak lagi. Ini bisa nyampe 1 jam buat presentasi ini. Ini security, untuk menjadi security ini harus bisa semuanya. Ini khususnya buat shift leader atau danro atau supervisor atau chief, udah level Gada Madya, karena ini materi Gada Madya. Kenapa Ubud itu kan nyaman, terus suasananya. Nah, kita kalau mau mempelajari masalah itu harus di tempat yang nyaman. Nah, disitulah timbul imajinasi yang banyak, yang baik. Pokoknya kita belajar harus ruangan yang nyaman, tempat yang nyaman, itu sebenarnya. Praktek mendengarkan. Buat teman-teman, kalau mendengarkan itu harus benar-benar mendengarkan pimpinan atau bawahan, karena orang sukses, kunci sukses itu harus mendengarkan dengan baik. Oke, lanjut. Aturan utama: mendengarkan adalah kunci keberhasilan semua jenis komunikasi. Inilah kunci keberhasilan. Kalau teman-teman bisa mendengar lebih baik, dan nanti feedbacknya itu buat teman-teman itu, teman-teman jadi pinter atau jadi apa. Jadi kunci sukses itu harus mendengarkan adalah kunci keberhasilan. Oke, baik teman-teman. Mendengarkan dengan apa? Kita itu harus mendengar dengan telinga. Mata juga bisa mendengar. Ya. Ketika ada audiens, kita di audiens terus mempresentasikan, kita tuh mendengarkan dengan teliti, dengan jeli.
mendengarkan dengan telinga. Ya, teman-teman, kalau kita mendengarkan dengan telinga, terus mendengarkan dengan berhasil kita mendengarkan, pasti tidak akan menanya-nanya lagi. Ya, jadi teman-teman, setiap ada orang ngomong harus didengarkan dengan baik. Terus ketika feedbacknya ke kita itu pasti akan lebih baik, dan kita kalau misalkan menanyakan kembali pasti bisa. Mendengarkan dengan mata, kita tuh harus belajar dengan mendengarkan dengan mata. Seperti halnya itu kayak profiling. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat gerak-gerik terus orang umum sama orang yang tidak umum, pasti itu kelihatan. Nah, teman-teman harus belajar ini, mendengarkan dengan mata. Jadi nanti itu melihat, mendengarkan, otomatis nanti masuk ke otak. Jadi kita mencernanya itu di dalam otak. Terus mendengarkan dengan rasa atau meraba. Kalau kita dengan meraba, misalkan merasa pengecekan tas atau gimana, teman-teman kan pasti meraba tuh. Nah, teman-teman juga bisa mengetahui benda-benda apa aja yang ada di dalam tas. Meraba terus masuk ke otak dan dicerna, ini barang apa. Dan teman-teman, rasa itu, hati kita itu lagi baik. Kalau misalkan hati kita nggak baik, teman-teman tidak bisa merasakan, mendengarkan dengan baik. Ya, paham ya teman-teman? Pokoknya hati kita jangan kacau. Kalau lagi kacau, lagi sakit hati, teman-teman tidak bisa merasakan atau mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan otak. Nah, ini semuanya bisa mendengarkan dengan otak, karena kita mendengarkan lewat telinga, lewat mata, itu dikelola di otak. Ya teman-teman, mendengarkan dengan otak, nanti feedbacknya kita keluarkan seperti apa. Listen with your heart. Kita bisa mendengarkan dengan hati. Hati kita lagi sakit hati seperti tadi, terus hati kita lagi kacau. Kalau hati kita lagi senang, itu senang, dan itu feedbacknya lebih bagus. Jadi kita tuh harus sehat jasmaninya dan rohaninya. Ya teman-teman, yang penting kita sehat jasmani dan rohaninya. Itu bisa semuanya untuk mendengarkan dan feedback yang baik untuk kunci keberhasilan. Mendengarkan dengan seluruh diri Anda, verbal atau non-verbal. Ya teman-teman, ini bisa mendengarkan dengan seluruh diri Anda, verbal atau non-verbal. Jadi teman-teman harus mempelajarinya dan harus mengerti juga. Ini masuknya itu kayak profiling. Jadi orang yang nggak biasa, kita melihat gerak-geriknya yang mencurigakan. Nah, itulah
Terus atasi gangguan mendengarkan telinga, mata, otak, rasa, hati, dan mulut. Nah, teman-teman itu harus jaga telinganya, mata, otak, rasa, hati, mulut. Yang seperti yang saya bilang tadi, kita harus sehat jasmani dan rohaninya. Jadi kita bisa lebih baik. Larangan: mengganggu konsentrasi orang bicara atau verbal non-verbal. Nah, ketika ada orang berbicara di samping kita, kalau kita lagi mendengarkan sesuatu yang baik, nah itu biasanya tuh merasa terganggu di situ. Nah, teman-teman harus bisa mendengarkan di situ, mendengarkan lebih baik lagi, ya teman-teman. Kita harus terfokus apa yang dibicarakan tanpa terganggu di orang-orang sekitarnya. Mendengarkan secara efektif, menyimak, mencerna, memahami umpan balik yang tepat. Nah, ini biasanya semua orang melakukan ini, ya, menyimak, mencerna, memahami. Nah, teman-teman harus bisa menyimak, mencerna, memahami umpan balik yang tepat. Nah, kenapa umpan balik yang tepat? Teman-teman kan biasanya kalau biasanya menanyakan, ya kan, teman-teman menanyakan. Nah, teman-teman juga harus paham apa yang dikatakan, terus feedback ke teman-teman itu harus satu materi. Ibaratnya tuh satu materi, bukan kita menanyakan materi lain. Apa yang dibicarakan hari itu ya materi hari itu. Ya, buat teman-teman mendengarkan secara efektif, menyimak, mencerna, memahami umpan balik yang tepat. Itu wajib teman-teman mempelajari itu, dan teman-teman bisa belajar kok. Rumus ajaib feedback: Anda akan piawai memberikan feedback yang tepat jika mampu mengelola asupan informasi benar dengan baik, mendengarkan secara efektif. Nah, ini kunci teman-teman feedback. Jadi mendengarkan secara efektif. Feedback buat siapa? Buat diri sendiri, kepada atasan, kepada bawahan, ke rekan kerja. Nah, itu feedbacknya. Feedback lebih baik lah buat teman-teman bekerja, di dalam pekerjaan, itu seperti itu. Feedback dengan segenap diri. Kalau teman-teman sehat jasmani rohaninya, teman-teman bisa dengan segenap dirinya sendiri. Non-verbal atau feedback. Ya, jadi untuk feedbacknya bisa, kalau bagus jempol, kalau nggak bagus yang di tengah. Terus kalau tidak bagus ya jempolnya ke bawah, ya teman-teman. Yang penting itu yaitu mendengarkan kunci keberhasilan. Kontrol emosi. Teman-teman juga harus bisa kontrol emosi. Kalau teman-teman nggak bisa kontrol emosi di lapangan, teman-teman tidak bisa. Jadi jangan panik, ya. Oke, sudah habis. Satpam Pertamina asik-asik, cukup sekian dan terima kasih. Ini materi dari Satpam Pertamina yang saya ambil buat presentasi. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin bertanya,
komentar di bawah kolom, nanti saya akan jawab. Oke, itu materi kali ini, dari personal skill yang saya ambil waktu saya di Jagar Nusantara 1 atau JN1. Banyak materi-materi yang saya akan share dan akan pelajari. Buat teman-teman, kita tolong subscribe, comment, like, and share. Teman-teman juga bisa belajar kalau misalkan ingin melihat, belajar dengan materi-materi saya. Banyak teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang di sana belajar yang lebih baik lagi. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar untuk menjadi yang baik, yang profesional di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.